Oke, coba Anda bayangkan skenario ini ya. Di satu sisi dunia, Amerika Serikat ngeluarin ancaman terbuka yang bisa dibilang sangat mematikan. Iya, semacam ultimatum absolut gitu kan? Betul sekali. Ultimatum dengan tenggat waktu jam 8 malam waktu Amerika. Mereka ngancam bakal menghancurkan segalanya di Iran kalau mereka nggak segera menyerah. Kayak gertakan pamungkas lah. Tapi realitas di sisi dunia yang lain kan beda banget ya. Nah, itu dia. Alih-alih panik atau siap-siap menghadapin kiamat ekonomi gitu, Iran justru malah mencetak rekor. Oh iya, yang muatan kapal tanker itu kan? Iya, dalam satu hari aja, di hari Minggu, mereka muat 7,7 juta barel minyak mentah ke 5 kapal raksasa. Yang kalau diuangkan itu nilainya fantastis banget. Banget, sekitar 850 juta dolar AS. Jadi, pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya ancaman paling mematikan dari negara adidaya tiba-tiba kayak kehilangan taringnya sama sekali? Ini emang anomali luar biasa yang lagi kita saksikan langsung ya. Kita kan selalu diajarin kalau Washington udah nekan tombol sanksi maksimal, terus ngeluarin ancaman militer, pihak lawan tuh pasti langsung bertekuk lutut. Pasti goyah lah logikanya, kan? Iya, tapi data di lapangan sekarang malah menceritakan kisah yang sama sekali beda. Dan teka-teki inilah yang bakal kita bedah hari ini. Kita ada sumber materi yang sangat padat nih. Wawancara mendalam antara Glenn Deason dan mantan diplomat Inggris Alistair Trooq. Sumber yang sangat menarik karena mereka benar-benar nguliti apa yang terjadi di balik layar yang sering luput dari berita utama. Tepat. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, saya harus tegaskan satu hal dulu ke Anda yang lagi dengerin. Ini penting banget ya. Betul, soal netralitas kita. Iya. Materi yang kita bahas hari ini berisi pandangan politik dan militer yang sangat tajam, seringkali kontroversial, dari kedua sisi spektrum. Jadi misi kita di sini murni untuk melaporkan dan menganalisis apa yang dikatakan di sumber tersebut. Kita nggak memihak, mendukung, atau memvalidasi klaim politik siapapun di sini. Sama sekali enggak. Kita di sini cuma bertindak sebagai analis untuk memahami perspektif narasumber. Oke, mari kita bedah ini. Siap? Kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari retorika tekanan maksimum tadi. Kalau sebuah negara diancam hancur, insting logisnya kan cari jalan keluar ya. Betul, minta kompromi atau minimal gencatan senjata sementara lah. Nah, tapi menurut Kruk, Iran dengan tegas nolak itu. Pemimpin tertinggi Iran malah ngeluarin syarat mutlak. Syarat yang justru menuntut balik ya. Iya, mereka minta seluruh pasukan AS keluar dari Teluk Persia, sanksi dicabut, aset dicairkan, dan minta pampasan perang. Wah, itu sih jelas bukan bahasa negara yang lagi tercekik ekonominya. Sama sekali bukan. Dan ini yang bikin kita harus ngecek metrik finansial mereka. Selama ini kan di Barat asumsinya kas Iran tuh udah kosong melompong. Asumsinya mereka udah nggak punya duit buat operasi militer karena sanksi. Tapi angka 850 juta dolar sehari yang Anda sebut tadi tuh, itu mematahkan semua premis sanksi. Iya, kok bisa secepat itu mereka pulih? Menurut Kruk ya, di bulan pertama konflik ini aja pendapatan minyak Iran malah berlipat ganda. Kenapa? Ya karena dunia lagi haus energi. Negara-negara berkembang dan industri besar butuh minyak ya. Persis, mereka harus muter roda ekonomi, jadi mereka beli minyak dari mana aja, dan secara efektif mengabaikan ancaman sanksi Washington. Jadi secara finansial bantalan mereka tebal banget dong. Sangat tebal. Dan uang ini dipadukan dengan taktik yang cukup bikin Amerika malu di lapangan. Oh, yang soal target sipil itu ya? Sumber kita bilang tingkat korban sipil atau kerusakan institusi itu rendah banget pas ada serangan. Awalnya orang mikir, oh mungkin bom AS pada meleset. Ternyata bukan meleset kan? Bukan, Iran proaktif ngosongin gedung-gedung itu. Tapi yang paling brilian tuh penggunaan umpan, decoys. Ya, umpan buatan Tiongkok. Ini gila sih, ini perang asimetris level tinggi. Betul, dan ini bukan cuma sekedar balon bentuk tank yang ditaruh di tengah padang pasir ya. Coba tolong jelasin dikit gimana cara kerjanya umpan ini. Sumber kita kan nyebutin kalau kualitasnya tinggi banget dan mancarin sinyal panas. Kenapa sinyal panas ini krusial? Disinilah letak kejeniusannya. Sistem senjata modern barat tuh, kayak rudal jelajah, itu sangat bergantung sama pelacakan inframerah, thermal imaging. Oh, jadi rudalnya nyari panas mesin atau radar gitu ya? Tepat. Jadi waktu Iran masang perangkat tiruan yang mancarin profil panas yang identik banget sama sistem radar miliaran rupiah, Sensor Amerika nanggap itu sebagai target asli.
Iya, dan mereka nembakin rudal mutakhir yang harganya jutaan dolar cuma buat meledakin barang tiruan yang ya mungkin seharga mobil bekas. Ya ampun. Jadi AS buang-buang uang jutaan dolar dan nge-expose posisi pesawat mereka cuma buat nembak angin. Persis banget. Kalau Anda gabungin taktik ini sama aliran duit minyak tadi, Anda mulai paham kenapa gertakan Washington itu nggak mempan. Wah, kalau boleh saya buat analoginya nih, rasanya tuh kayak AS lagi main poker, terus mereka ngegertak all in, numpuk semua chip ancaman militer di tengah meja. Sambil berharap lawannya ketakutan dan nyerah ya. Iya, tapi Iran ini jangankan nyerah, ngelihat kartunya aja nggak. Kenapa? Karena mereka ternyata nggak lagi main poker. Terus main apa dong? Mereka main monopoli jangka panjang. Beli petak-petak papan pelan-pelan, ngamanin rantai pasokan, dan sama sekali nggak peduli sama drama di meja poker AS. Analogi yang sangat-sangat pas. Permainan taktis jangka pendek versus penguasaan papan secara keseluruhan. Dan ini masalah besar buat Washington. Karena kalau sanksi nggak mempan, gertakan nggak didengar. Opsinya tinggal satu kan? Ya, intervensi militer beneran. Nah, ini dia. Ini bawa kita ke bagian yang paling misterius, yang disebut sumber kita sebagai kegagalan operasi militer pasca. Bencana mutlak di lapangan itu ya. Betul. Tapi sebelum kita bahas ledakannya, kita harus tahu dulu kenapa operasi gila ini bisa di-assess. Transkrip ini nyebut soal kekacauan di internal Washington. Laporan soal J-Defense yang marah besar itu kan? Iya, dia sampai ngegebrak mejanya kepala staf, Suzy Wiles. Katanya dia marah gara-gara ada intelijen yang dimanipulasi atau istilahnya stovepiping oleh Jared Kushner. Nah, stovepiping ini konsep yang sangat krusial di dunia intelligence. Gimana tuh maksudnya? Tolong jelasin ke kita, gimana proses kayak gini bisa bikin keputusan yang fatal. Jadi gini, normalnya data intelijen mentah dari lapangan, entah itu foto satelit atau sadapan, itu harus ngelewatin banyak lapisan analis dulu. Disaring dulu gitu ya sama ahlinya. Betul, tugas mereka itu buat skeptis dan buang info yang bias. Tapi stovepiping itu terjadi pas data mentah diambil, dibungkus sesuai narasi politik yang dimau, terus disalurkan langsung ke atas. Kayak asap naik lurus lewat cerobong gitu ya, makanya namanya stovepiping. Tepat, langsung ke meja presiden ngelewatin semua proses verifikasi tadi. Oh, jadi ini sengaja di-bypass biar nggak ada yang bilang, maaf Pak Presiden, data ini salah gitu. Betul sekali. Dan di kasus ini, Jared Kushner dikabarkan cuma ngasih video kompilasi 2 menit, isinya visual ledakan-ledakan aja. Buat ngasih ilusi kalau mereka menang telak ya? Iya, bikin echo chamber di level tertinggi. Pemimpin jadi mikir realitasnya tuh kayak film aksi yang pasti menang. Akhirnya militer disuruh ngambil resiko yang nggak masuk akal. Dan lahirlah rencana yang disebut Operasi ala Venezuela atau Maduro ini. Rencananya emang mirip naskah Hollywood banget sih. Masuk cepet ke Isfahan pakai pasukan khusus menjelang libur Paskah ya? Iya, terus rampas 60% uranium dari bunker dan kabur sebelum fajar. Tujuannya apa? Biar hari Senin, pas pasar saham buka, mereka bisa umumin kemenangan besar. Cuma masalahnya gravitasi dan rudal pertahanan musuh itu nggak peduli sama jam buka pasar saham. Bener banget. Rencana itu berantakan pas pesawat F-15 Amerika ditembak jatuh di dekat Isfahan. Tapi ada satu detail dari Crook yang bikin saya mikir keras. Soal kopilotnya itu? Iya, masa kopilot F-15 itu seorang kolonel penuh? Buat orang awam, mungkin mikirnya ya pangkat biasa aja. Tapi secara operasional, ngapain kolonel penuh duduk di kursi kopilot jet tempur malam-malam gitu? Itu red flag yang sangat besar. Di skuadron udara, kursi belakang F-15 itu biasanya diisi perwira junior, kayak letnan atau kapten yang ngurusin sistem senjata. Nah kan, bukan komandan senior. Jelas bukan? Kolonel penuh itu ngurus pangkalan atau mimpin gugus tugas dari darat. Kalau dia sampai terbang langsung masuk wilayah musuh, berarti operasi ini prioritas strategisnya luar biasa tinggi. Sampai butuh pengawasan komando langsung dari udara ya. Jadi ini bukan kebetulan jatuh pas patroli, ini misi utama. Betul. Dan pas pesawat itu jatuh, keputusan panik yang diambil setelahnya, itu yang bikin bencana makin parah. Nah, ini bagian yang pengen saya pushback sedikit. Sumber kita bilang, karena panik takut perwira ini ditangkap dan diarak di TV Iran, AS ngirim misi penyelamatan. Tapi tunggu sebentar, ini nggak logis. Jumlah pasukannya ya? Iya, mereka ngirim 130 pasukan khusus, pakai pesawat angkut berat Hercules, terus nyoba mendarat di lapangan pasir yang berujung jatuh atau terbalik. Memang terdengar aneh. Maksud saya, ngerahin 130 orang cuma buat nyari 2 pilot. Itu kan seukuran satu kompi.
Bukannya misi CSR atau penyelamatan tempur itu biasanya cuma pakai tim kecil di helikopter yang geraknya senyap? Sangat presisi. Apa ini murni karena ego pemimpin yang nggak mau batalin rencana awal buat ngerampas uranium? Padahal mereka udah ketahuan. Skeptisisme Anda tajam banget, dan itu kemungkinan besar yang terjadi. Ngirim pesawat seberat C-130 yang penuh pasukan ke padang pasir tanpa persiapan di wilayah musuh, itu melanggar semua doktrin militer. Berarti ada dua misi yang tabrakan dong. Crook mengindikasikan gitu. Tim perampas uranium yang jumlahnya besar ini kayaknya udah di udara. Pas F-15 pelindungnya jatuh, komando politik yang masih halu soal kemenangan tadi maksa operasi jalan terus sambil nyelamatin pilotnya. Wah, resep sempurna buat bencana logistik tuh. Hasil akhirnya, transkrip nyebutin 12 pesawat hancur atau hilang malam itu. 12 pesawat. Ya ampun. Itu kerugian aset tingkat tinggi yang masif banget buat satu malam. Dan yang lebih ironis, Iran ternyata nggak kaget sama sekali. Karena mereka udah nebak pola AS ya. Betul. Mereka udah pelajari doktrin AS puluhan tahun. Mereka tahu rute infiltrasi, mereka ibaratnya cuma nunggu dalam gelap aja. Wow. Dan kegagalan instan ini ngebawa kita ke pergeseran yang jauh lebih gede. Karena militer gagal, AS terpaksa masuk ke skenario perang panjang yang justru sangat dihindari Washington. Dan buat Iran, perang panjang ini bukan hukuman. Malah jadi peluang emas kan? Iya. Mereka pakai momen ini buat keluar dari kandang militer barat yang udah ngepung mereka 70 tahun terakhir. Nah, ini poin krusial. Buat Anda yang mendengarkan, tolong perhatikan bagian ini. Karena kita udah nggak ngomongin peluru atau pesawat lagi. Kita ngomongin arsitektur keuangan dunia. Dan ini dampaknya langsung ke ekonomi makro. Betul. Selama puluhan tahun, kekuatan finansial barat tuh ditopang sama petrodolar. Mekanismenya simpel. Negara Teluk jual minyak, tapi transaksinya wajib pakai dolar AS. Habis itu dolarnya diputar lagi ke Wall Street kan? Tepat. Jadi Amerika punya semacam ekcek kosong buat danain militer mereka tanpa pusing mikirin defisit. Tapi apa efek sampingnya dari sistem ini? Crook nyebut ini kayak pil beracun buat ekonomi domestik barat. Karena terlalu asik main rekayasa keuangan dan cetak dolar, mereka lupa produksi barang nyata. Pabrik-pabrik pada tutup dan pindah ke timur ya? Betul. Terus karena dolar dipakai sebagai senjata buat kasih sanksi ke Iran, Rusia, dan Tiongkok, AS secara nggak langsung maksa negara-negara raksasa ini bikin sistem sendiri. Bikin jalan keluar sendiri yang sekarang sering kita dengar sebagai de-dolarisasi itu. Iya, dan manuver finansial mereka ini luar biasa cerdik. Di transkrip disebutin contohnya Deutsche Bank. Bank raksasa Eropa ini mulai nerbitin Panda Bonds. Obligasi yang 100% pakai mata uang Yuan Tiongkok. Ini pergeseran tektonik loh. Nah, tolong jelasin ke kita kenapa Bank Eropa yang ngasih pinjaman pakai Yuan itu jadi ancaman eksistensial buat sanksi AS. Karena itu mutus kabel pengawasan Amerika. Biasanya kan kalau pakai dolar, transaksinya wajib lewat clearing di New York. Jadi AS bisa pantau dan bukuin kapan aja ya? Keuangan AS. Mereka kehilangan visibilitas dan, yang paling penting, kehilangan tombol kontrolnya. Dan ini bukan cuma soal angka di layar Wall Street ya. Buat Anda di rumah mungkin mikir, terus apa urusannya Panda Bonds ini sama hidup saya? Urusannya langsung ke harga barang sehari-hari. Persis. Iran ini kan ngontrol Selat Hormuz. Kalau mereka gabung sama Houthi di Laut Merah, mereka pegang kendali atas 20% pasokan energi global. Belum lagi mineral tanah jarang atau rare earths ya. Nah itu, bahan kimia dan rare earths yang penting buat bikin chip HP Anda, baterai mobil, sampai sensor radar. Kalau semua transaksi ini keluar dari ekosistem dolar, biaya logistik buat Barat jadi bengkak. Dan itu memicu inflasi struktural permanen. Stis. Ada detil kecil tapi ngeri di transkrip ini soal Taiwan kan? Iya, pihak oposisi politik di Taiwan dikabarkan mulai rajin kunjungan ke Tiongkok. Kok tiba-tiba? Kenapa sekarang? Karena mereka ngamatin Teluk Persia. Mereka lihat AS kewalahan ngamanin Laut Merah, terus gagal total di operasi Isfahan. Oh, jadi mereka mikir jaminan payung militer AS tuh udah nggak bisa diandalkan lagi. Betul, mereka nggak mau cuma jadi bidak catur yang dikorbankan. Jadi secara pragmatis, mereka mulai buka jalur komunikasi langsung sama Tiongkok demi keselamatan mereka sendiri. Wow, semuanya beneran nyambung ya. Logistik ngaruh ke ekonomi, ekonomi ngaruh ke militer, dan kegagalan militer bikin diplomasi hancur. Makanya solusi diplomatis sekarang kayaknya hampir mustahil. Crook juga bilang gitu kan, Iran tuh ngelihat ini sebagai perang eksistensial, sama kayak Rusia di Ukraina.
Iran sama sekali nggak tertarik sama gencatan senjata sementara yang cuma kasih waktu buat Barat napas. Bagi Iran tuh nggak ada jalan tengah. Mereka tahu faksi ekstrem di Israel dan AS itu bukan cuma mau ganti rezim, tapi mau ngebongkar negara Iran itu sendiri. Mau dibalkanisasi kayak Suriah ya, dipecah jadi negara-negara etnis kecil yang lemah. Persis. Dengan ancaman hancur lebur di depan mata, mundur buat Iran itu sama aja bunuh diri. Luar biasa. Kalau kita rekap eksplorasi kita hari ini benar-benar ngebuka mata. Kita mulai dari ancaman di Twitter jam 8 malam, yang langsung kontras sama fakta Iran nyetak ratusan juta dolar dari minyak. Terus kita ngelihat gimana delusi di internal Washington berujung pada hilangnya belasan pesawat di gurun. Iya, piping intelijen yang berakibat fatal. Dan ujungnya, kita sadar kalau ini bukan cuma soal baku tembak regional, tapi perombakan total arsitektur ekonomi dunia. Runtuhnya petrodolar. Ini ngajarin kita kalau di era modern, kekuatan itu bukan cuma soal berapa banyak rudal yang Anda punya. Tapi soal siapa yang pegang rantai pasokan global ya? Betul, dan siapa yang fleksibel bikin sistem finansial alternatif pas lagi ditekan. Sangat setuju. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Selama ini kan Barat selalu pakai dua senjata andalan, militer yang superior dan sanksi dolar yang bisa bikin miskin suatu negara dalam semalam. Senjata pamungkas yang sekarang mulai tumpul. Betul. Hari ini kita lihat operasi militer canggih bisa dikalahin sama umpan murah dan miskalkulasi ego. Terus sanksi ekonomi malah bikin musuh nyiptain ekosistem perbankan yang kebal dolar. Jadi bumerang ya jatuhnya. Iya, jadi pertanyaannya, kalau dua senjata terbesar ini perlahan udah kehilangan daya hancurnya, pada dekade mendatang, alat tawar apa lagi yang sebenarnya tersisa buat Barat kalau harus duduk berunding? Kayaknya peta geopolitik lama udah nggak relevan lagi. Kita benar-benar lagi masuk ke era yang sama sekali baru. Dan kabut di depan sana masih sangat tebal. Terima kasih banyak untuk Anda yang udah nemenin kita ngebedah materi yang cukup berat ini. Mari kita terus pertanyakan asumsi yang ada di luar sana. Betul sekali. Sampai jumpa di pembedahan materi kita berikutnya.